Aku ngertinya beli emas aja deh. Nah, ya, makanya. Aman. Karena dari dulu nenek moyangku ngajarin. Makanya dengerin dulu. Stand by. 3, 2, 1, action. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ya, ngomong-ngomong tentang duit lagi nih ya. Sebelum ngomong hal yang serius tentang duit, ada joke nih. Apalagi. Kalau uang 100.000 dilempar, jadinya apa? 100.000. Nah, bukan. Apa? Jadi rebutan. Oh ya. Oke. Tari Make apa? sense. Tari apa yang paling disukai oleh nasabah bank? Tarik tunai. Pinter juga ya. Oke, kita ngomong nih sekarang bagian keuangan yang kedua. Di bagian yang pertama kita udah bicara bahwa uang tuh penting banget. Dan bahkan di ayat-ayat firman Tuhan udah begitu banyak firman Tuhan yang ngomong tentang duit dibandingkan dengan doa aja itu berkali-kali lipat gitu ya. Ayatnya lebih banyak Yes. tentang uang daripada Betul. doa. Nah makanya itu kita sekarang di bagian yang kedua ini bicara bahwa ternyata kalau kita sudah bisa ngatur keuangan, punya perencanaan, sekarang bagian yang ini kita bicara bahwa ternyata kalau punya duit itu adalah benih yang ampuh untuk kita perlu menabur di dalamnya. Ini prinsip-prinsip Alkitabiah dalam mengelola Betul. keuangan. Nah ini yang kita mesti mengerti bahwa kalau kita bicara masalah uang, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak bisa berkata bahwa kita pakai hikmat dunia atau pakai seperti yang gua mau gitu, nggak bisa seperti itu. Kita harus kembali kepada apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita sebagai prinsip-prinsip keuangan kita. Nah di sini tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ini kita mesti ngerti nih, bahwa di dalam dunia ini ada hukum yang namanya tabur tuai. Nah tabur tuai ini tentunya tidak melulu bicara tentang benih padi atau tanaman atau jagung atau mangga atau buah-buahan yang lain. Tetapi juga berbicara juga tentang waktu. Kalau kamu nabur waktu, berarti kamu akan menuai waktu juga. Ya, kamu menabur kebajikan, kamu akan menuai kebajikan juga. Bagaimana orang akan juga baik terhadap kamu. Tunggu. Kita perjelas dulu. Yes. Orang mungkin bingung. Menabur waktu itu misalnya gini. Waktu anak-anak masih kecil, kita menabur waktu. Meluangkan waktu dengan mereka. Main-main sama mereka. Peduli sama mereka. Sehingga nanti ketika kita sudah tua, anak-anak menjadi dewasa, kita akan menuai waktu anak-anak mau datang ke rumah orang tua kita. Untuk memperhatikan kita, untuk Betul. ngajak kita jalan-jalan. Karena dulu waktu mereka masih kecil, kita juga meluangkan waktu bersama mereka. Nah, gitu jadi kan. kalau menabur ini kan istilahnya nggak cuma ditabur gitu aja, tapi perlu diperhatikan bagaimana nilai-nilai di dalam keluarga itu. Itu kan menabur waktu tadi namanya itu. Dan juga menabur perkataan. Nah, kalau kita di gereja, hamba-hamba Tuhan selalu sebelum berkhotbah berdoa mengatakan gini, biarlah benih kebenaran firman-Mu yang ditaburkan dalam kehidupan kami berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Ya, berarti kita tahu nih bahwa ucapan mulut manusia, perkataan ini juga merupakan benih. Yang mana kalau kita menabur omongan yang baik, mengucapkan hal-hal yang positif, mengucapkan hal-hal yang alkitabiah, berarti kita akan menuai hasilnya yang baik pula. Ya. Tetapi kita kalau ngomongnya kasar, mengkerdilkan orang, kita menghina orang, kemudian kita mendiskreditkan, ngomong kebun binatang sama orang, atau terutama dalam konteks pernikahan, ya morat-marit keluarganya pasti. Ya, orang-orang atau anak-anaknya, suami atau istrinya merasa tidak dihargai. Hancurlah keluarga itu. Apakah hukum tabur tuai ini juga berlaku untuk keuangan? Karena banyak mungkin orang percaya yang akan bilang, lah itu ayat kan untuk firman Tuhan, jangan dipelesetkan untuk menjadi keuangan. Ini kita tidak memplesetkan ayat firman Tuhan. Justru makanya itu kita ngomong dalam konteksnya ini ada beraneka ragam, rupa-rupa aplikasinya dalam beraneka ragam. Khususnya hari ini ternyata dalam hal keuangan kita tahu sebagai anak Tuhan ternyata financial planning kita didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi memang ini konteksnya tentang keuangan ya, yang tadi ayat yang kita baca itu. Salah satunya. Jadi tidak khusus tentang keuangan, tetapi aplikasi salah satunya ini adalah tentang keuangan. Tetapi hari ini konteksnya kita lagi ngomong tentang duit nih. Oke. Jelas ya, paham ya? Jadi kita nggak mau bingung,
Makanya kita mesti ngelihat ke sana. Bahkan firman Tuhan ini sangat jelas lagi. Ini tadi di ayat perjanjian lama, sekarang kita masuk ke perjanjian baru sebagai comparison supaya kita mengerti dasar atas apa yang kita mau lakukan. Di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat 7 dikatakan gini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kalau ini konteksnya jelas tentang duit, ya? Tentang persembahan. Bagaimana Paulus berkata kepada gereja-gereja di Korintus. Dan bahkan ada ayat mengatakan, aku menunggu daripada pemberianmu. Jadi pemberian ini, taburan ini dikatakan arti menabur, konteksnya sekarang kita perjelas lagi, pinpoint lagi bahwa menabur di sini adalah bagaimana kita menggunakan uang kita, kekayaan kita untuk memberkati, apakah itu pelayanan, apakah itu pekerjaan Tuhan, apakah itu orang-orang yang membutuhkan. Iya, atau orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita. Atau yang keempat ini, orang-orang yang misalnya kita berdoa. Kalau zaman dulu ya, zaman sekarang kok semakin sedikit ya. Kalau zaman dulu kita sering mendengarkan kesaksian, aku misalnya nggak punya makanan, udah 2 hari 3 hari nih. Anak-anakku juga menangis nih, nggak ada susu. Kemudian aku berdoa, Tuhan kira-kira, kemudian nggak lama kemudian Tuhan kirim orang ting-tong atau ketok pintunya. Kemudian ada orang kirim beras 10 kilo atau 50 kilo dan beserta dengan bahan makanan yang lain termasuk susu. Sekarang kita udah nggak lagi mendengarkan hal-hal ini. Apakah karena orang Kristen menjadi kurang peka terhadap suara Tuhan? Menurutku bisa juga. Ternyata banyak orang Kristen yang sekarang hatinya menjadi dingin. Ya, karena apa? Karena mereka akan berkata gini juga, kalau bukan aku yang perlu kerja keras, siapa yang memberkati? Ya, kita nggak bisa bergantung kepada orang lain. Jadi omongan-omongan seperti ini ada benarnya, tetapi konteksnya seringkali salah. Seringkali membuat kita menjadi tidak percaya bahwa Tuhan menyediakan. Ya. Jadi prinsip Alkitabiah itu kalau kita menerima berkat keuangan dalam keluarga kita, maka harus ada yang disisihkan untuk kita tabur ulang gitu kan ya. Harus ada yang diberikan kembali kepada Tuhan. Bisa diberikan kepada gereja atau kepada hamba-hamba Tuhan gitu ya. Terus setelah itu kita juga berdoa, tanya sama Tuhan siapa lagi yang harus diberkati. Memberkati orang tua kita tentunya kalau mereka sudah usianya sudah senior gitu, sudah tidak punya pekerjaan. Memberkati orang-orang lain yang membutuhkan di sekitar kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai ilustrasi ya, jeruk. Kalau jeruk itu misalnya dikupas, biji yang kecil-kecil itu ya, maksudnya buah yang kecil-kecil itu di dalamnya ada biji. Nah jadi bijinya, satu buah jeruk kecil itu aja bijinya ada beberapa, let's say 3, 4 atau 5. Nah itu kalau ditanam ulang itu akan menjadi suatu pohon jeruk, dan kemudian bayangkan bahwa kita akan mendapatkan buah-buah jeruk lainnya. Nah ilustrasi yang ini adalah sama. Ternyata keuangan kita di mata Tuhan itu dapat menjadi seperti sebuah benih tadi itu. Kalau misalnya kita serahkan kepada Tuhan dan kita cari tanah yang tepat, orang bilang tanah yang gembur gitu ya, maka kita tahu yakin bahwa dari keuangan yang ditabur itulah akan muncul juga, kita akan menuai. Nah dari sini kita seharusnya tahu sebagai anak Tuhan itu kita diberkati sekali, bahwa ternyata bukan cuma dari pekerjaan kita dapat memperoleh penghasilan, tetapi juga dari perjanjian yang Tuhan lakukan ini, bahwa Tuhan memberkati kita melalui hukum tabur tuai ini, maka kita juga akan memperoleh berkat-berkat yang lain. Nah ada satu ayat juga yang aku rasa kita perlu baca nih ya, kita perlu gunakan ini sebagai satu prinsip, bahwa tadi yang di episode sebelumnya pernah aku bilang juga bahwa kita harus tahu sebagai anak Tuhan bahwa bukan kerja keras kita lah yang mendatangkan kekayaan. Ini tercatat kembali di Ulangan pasal 8 ayat 18. Di sini firman Tuhan berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah di sini kita underline kata-kata memberikan kepadamu kekuatan. Nah berarti di sini kita dapat melihat Hani, bahwa ternyata untuk orang dapat menjadi kaya itu perlu kekuatan. Ada orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk menjadi kaya. Akibatnya apa? Ketika uangnya banyak, mentalnya tidak siap, kerohanian tidak siap, kemudian dia hanya cuma memperkaya dirinya sendiri, punya mobil bagus, rumah mewah, oplas, ganti wajah, ini sedot kiri, sedot kanan gitu ya, dan kemudian semuanya disedot gitu ya. Dan itu perlu uang yang sangat banyak.
Dan kemudian ternyata yang dicari kesemuan belaka. Dia lupa bahwa ternyata dari berkat-berkat yang dia terima itu harusnya ada yang disisihkan yang menjadi benih ini untuk ditabur ulang. Supaya bisa memberkati orang lain yang begitu banyak. Ya. Betul ya? Oke. Dan rupanya juga kalau Tuhan yang menjadi poros dalam kehidupan keuangan kita, harusnya itu nggak berat untuk kita melakukan prinsip Alkitab ini. Betul. Ya. Baik apakah itu untuk memberi pekerjaan Tuhan, ataupun memberi ke orang tua, atau ke orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita, sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, itu harusnya nggak berat kalau Tuhan menjadi poros dalam keuangan kita. Betul, karena lagian gini, kita kan tahu berkat dari Tuhan berarti kalau kita sisihkan kembali, bukan berarti Tuhan, ini Tuhan duitnya gitu ya. Bukan ya, Tuhan nggak pernah perlu uang gitu. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan pemilik segala-galanya. Tuhan sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Tapi disalurkan ke orang-orang lain. Tuhan menghendaki kita untuk mengidentifikasikan needs atau kebutuhan sekeliling kita. Ya, jadi ini bagaimana kita memulai keuangan ini dengan suatu kemenangan gitu. Dari titik kemenangan, bukan dari titik minus gitu ya. Nah, kalau ketika kita mengerti akan prinsip-prinsip yang luar biasa ini, maka kita akan berdiri di atas janji Tuhan bahwa Tuhan memberkati kita. Kemudian kita melihat nih, misalnya kalau misalnya ada yang dikembalikan kepada Tuhan melalui gereja, misalnya ada yang menjadi persepuluhan, kemudian kita lihat ada orang-orang yang kekurangan, kita juga memberkati mereka. Ada orang-orang yang misalnya kita punya teman yang kita tahu bahwa mereka sudah berusaha tapi kekurangan uang misalnya. Sampai nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar uang sekolah anak, bantulah orang-orang ini gitu ya. Tanpa kemudian menghakimi mereka. Sehingga apa? Kita tahu bahwa kita menjadi saluran berkat Tuhan buat orang-orang kekurangan ini. Atau misalnya kita lihat ada orang-orang yang misalnya perlu dibukakan lapangan pekerjaan. Kita bisa menjadikan keuangan kita untuk bisa membantu mereka misalnya juga sama dengan hal seperti itu. Kalau orang tua kita tahu bahwa kita mengembalikan, meresponi cinta kasih yang orang tua sudah berikan buat kita sejak mereka melahirkan kita. Sampai kita menjadi orang yang bisa punya duit, ya bisa punya pengertian yang luar biasa dan kita menunjukkan rasa sayang kita dengan cara kita memberkati mereka dengan keuangan juga. Ya. Terus prinsip yang kedua sekarang Dan tentang mengelola keuangan keluarga kita yang Alkitabiah, yaitu menabung. Nah, prinsip menabung ini juga penting dan harus diterapkan karena ternyata di Alkitab juga ada ayatnya. Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kok jadi ingat ini ya, peribahasa Indonesia itu loh. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, ternyata itu peribahasa Indonesia juga Alkitabiah ya. Nah, menabung itu gini, aku mau tanya sama kamu. Kalau misalnya seseorang punya income nih, misalnya terima gaji entah tanggal 25 atau tanggal 1 gitu ya. Apakah uangnya harus dipakai dulu, kemudian nabung belakangan, atau nabung dulu, atau kemudian baru dipakai yang setelah ditabung? Gitu. Nah ini kalau aku secara pribadi, begitu aku terima gajian, katakanlah salary, persembahan kasih, apapun namanya itu pertama harus disisihkan dulu yang mau dikembalikan kepada Tuhan, ya kan? Terus yang diberikan kepada orang tua, gitu kan? Baru setelah itu disisihkan dulu yang mau ditabung. Sisanya baru dikelola untuk pengeluaran. Karena kalau nabungnya terakhir, pasti nggak ada uang yang tersisa. Karena manusia seperti itu, gitu. Jadi tabungan itu harus secara sengaja di depan, dipotongkan terlebih dahulu. Dan kalau punya tabungan itu, dari dulu aku diajarin mamaku, anggap uang itu nggak ada, gitu. Bedanya apa? Kalau misalnya ditabung di belakang kan sama aja. Itu disisa, itu kan bakal kepake. gitu. Jadi yang satu disisihkan, yang satu disisakan. Nunggu kalau kalau ada sisa. Berarti istilahnya nanti celaka 12 nih. Iya, kalau ada sisa. Akan ada sisanya kebanyakan. Biasanya nggak ada sisa. Karena kalau misalnya ada sisa, kemudian yang terjadi, apalagi sekarang TikTok tuh luar biasa banget. Apapun ada loh, heran loh, gila barang-barang yang nggak pernah kita tahu. Kira-kira tadi tuh aku lihat bahwa ada pemotong bulu hidung. Gila banget, ada yang jual dan harganya murah 30.000. Ya udah, kamu perlu kayaknya tuh kadang-kadang panjang-panjang. Ya kan, dan itu luar biasa banget gitu. Jadi selalu kita mau ada hal-hal yang kita mau beli, tetapi kalau berarti kita nabungnya disisakan di belakang, nanti kita nggak akan ada yang ditabung gitu ya. Betul. Jadi harus nabung itu harus sengaja di depan, dipotong duluan gitu ya. Dan cara-cara menabung itu juga banyak, bentuk-bentuk tabungan
tabungan. Apa tuh, misalnya? Yang paling aman biasanya orang mungkin masukkan uangnya ke deposito, ya kan? Karena kalau tabungan biasa di bank itu bunganya terlalu kecil sekarang. Ya. Kalau deposito masih lumayan lah. Relatif lebih besar. Ya. Ya. Terus setelah itu biasanya yang aman juga adalah beli emas. Ya. Tapi kalau bisa, kalau mau dimaksudkan untuk tabungan jangka panjang, belinya jangan perhiasan. Karena kalau beli perhiasan itu dipotong ongkos desain gitu. Betul. Tapi belinya yang emas batangan itu. Ya, logam mulia, LM. Logam mulia, benar. Ya. Jadi itu mengikuti harga pasar dan tidak ada potongan uang desainnya. Ya. Mungkin ini bisa yang juga dilakukan ya bagi orang-orang yang mungkin pemula ya, mungkin anak-anak muda yang termasuk istilahnya masih kuliah atau mungkin baru fresh graduate ya. Jadi deposito itu ada jumlah minimumnya. Kalau nggak salah sekarang itu 10 juta. Beli emas juga 1 gram itu sekarang sih ada ya. Segram plus minus sekarang LM itu sekitar 1 juta gitu ya. Atau kemudian beli saham. Bisa juga kan? Beli saham tentunya juga ada batas minimalnya. Misalnya, tapi kalau beli saham itu termasuk menabung nggak? Itu kan bisa, beresiko. ada saham-saham yang blue chip dan kita nabungnya gini, bukan untuk scalping. Scalping istilahnya jual beli. Tetapi untuk ditabung jangka panjang. Misalnya misalnya blue chip misalnya beberapa bank yang sudah menjadi blue chip yang naik bedanya secara apa blue chip steady. sama chocolate chip? Coklat chip itu enak dimakan, blue chip itu saudaranya Bluetooth. Serius aku, emang chipnya warna biru. Nah, blue chip itu berarti saham yang Wall Street. Bukan Wall Street, saham yang paling laku dari perusahaan-perusahaan yang sangat terkenal, yang perdagangannya sangat tinggi, nilainya selalu bagus dan sudah terbukti nggak scam gitu ya, bukan saham-saham micin misalnya seperti itu yang dinamakan blue chip ya, atau orang bilang LQ45, liquid 45. Wes tambah nggak ngerti aku. Ya udah makanya jangan tanya. Aku ngertinya beli emas aja deh, nah, ya, makanya. aman. Karena dari dulu nenek moyangku ngajarin. Makanya dengerin dulu. Beli emas, kalau kalian lihat harga emas itu jangka panjangnya nggak pernah turun, selalu naik. Nah makanya ini dengerin dulu Ibu. Waktu aku dari kecil itu ya kan dididik gitu sama oma opa, sama mama juga gitu kan. Kalau Imlek kita kan selalu dapat angpau ya kan. Terus dari angpau itu dikumpulin, nanti kalau udah terkumpul kita pergi ke toko emas, kita beli emas gitu kan ya. Itu dari prinsipnya, harga emas 1 gramnya cuma 10.000. Sekarang berapa? Ya kan? Prinsipnya sama. Jadi intinya adalah menabung ini kan kalau kita taruh di rekening di bank itu sekarang malah mungkin minus. Oke, dari jumlah uang yang kita tinggalkan misalnya 1 juta misalnya. Dan dipotong itu ya biaya dipotong, admin. Biaya dan lain-lain itu mungkin bisa mungkin cuma 0,5% berapa itu per annum loh ya. PA itu berarti per annum per tahun. Dan kalau misalnya kita biarkan ya nggak mungkin juga kan. Makanya itu miliki secondary account ya, account yang kedua di mana kita bisa gunakan ini nih auto debit. Kita bisa buat misalnya dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun. Jadi setiap kali nanti misalnya tanggal 2, misalnya kita terima income tanggal 1, terima gaji tanggal 1. Setiap tanggal 2, itu akan sejumlah 100.000 atau 200.000. Kita akan langsung transfer ke rekening kedua. Itu bisa kita set. Kayak virtual account gitu? Bukan virtual account, itu auto debit itu. Kita bisa buat itu sendiri. Jadi punya account lain secondary yang khusus untuk tabungan? Betul. Nah kalau jumlahnya sudah sampai 10 juta, silakan belikan deposito. Nah ini account yang tadi dianggap tidak ada itu tadi itu, nah, tapi itu, ada. Tapi memang perlu disiplin dan dalam menabung itu. Karena selama kita mikir, oh masih ada duit, Nah ini jangan dipakai. Ngelihat apa gitu, kepingin. Kalau urusan kepingin gitu nggak akan pernah nggak ada akan tabungan, selesai. Nah karena gitu. Tabungan ini bisa juga digunakan fungsinya banyak, bisa juga sebagai dana darurat misalnya. Betul. Mobil pun ada punya ban serep misalnya. Jadi ini bisa dipakai untuk itu. Nanti kalau sudah mencapai 10 juta, belikan deposito, masukkan deposito dapat uang lebih tinggi. Cara hacknya ya, supaya bisa mengumpulkan uang. Atau kalau misalnya udah sampai 10 juta, belikan logam mulia LM yang 10 gram, sama kan? Nah ada bentuk-bentuk yang lain juga dan bisa beli dolar, atau beli properti, ya kan, beli barang seni. Barang branded, katanya barang branded bisa dijual ulang. Ternyata jam tangan mahal. Kenapa beberapa orang lebih suka beli jam tangan mahal daripada beli atau punya deposito? Karena beberapa merek ya, kita nggak perlu nyebut merek. Merek-merek yang terkenal itu boleh nyebut merek kalau pasang iklan. Iya. Beberapa merek terkenal itu nunggu pembeliannya itu 8 tahun. Hah? 8 tahun. Antri beli 8 tahun. Antri beli 8 tahun. Jadi bayangkan kalau misalnya kita punya duit sekian ratus juta,
Inden. Mau inden itu 8 tahun atau kita cari uangnya toko. disetor dulu? Enggak, kita cari toko. Kemudian kita harganya misalnya katakanlah 200 juta misalnya 1 jam tangan. Nah toko itu akan menjual, oke, aku punya barang aku jual ke kamu harganya 500 juta. Nah makanya orang-orang yang ngerti akan beberapa seri ini, mereka sengaja beli untuk disimpan. Supaya apa? Nanti kalau punya duit dijual harganya naik berkali-kali lipat. Kalau perlu duit bisa dijual. Lebih menguntungkan daripada punya deposito, lebih menguntungkan daripada punya dolar, lebih menguntungkan daripada punya saham. And meanwhile bisa dipakai gaya-gaya. Yes, betul, exactly. Makanya beberapa orang-orang kaya, ibu-ibu kaya, ibu-ibu ya mereka punya beberapa seri itu belinya juga nggak bisa. Mereka langsung beli yang tasnya gede itu nggak bisa. Harus inden dulu. Mereka harus membuat portofolio dulu. Portofolio untuk portofolio apa? dulu, nama mereka harus tercatat. Jadi beli barang satu yang kecil, kemudian nanti beli barang yang kedua lebih mahal. Sampai mereka punya beberapa edisi yang collectible yang hanya bisa dibeli oleh high profile people yang sudah merupakan langganan. Nah itu harganya mahal banget. Nah bayangkan sama hal tadi, kalau memang ada orang yang mau beli, ngebid, dijual, ada orang yang titip jual nih. Bahkan ada beberapa yang misalnya beli cuman maksimal 2 atau 3 item. Nah maka mereka akan hubungi toko ini. Aku punya barang ini nih, aku punya 2. Dia udah punya 2 atau punya 3 nih. Maka harga di toko 200 juta, dia juallah 1 miliar. Nah itu menjadi komoditas. Karena tokonya nggak ada barang lagi. Karena gitu. kalau mereka nggak bisa langsung pergi ke dealernya, nggak bisa ke butik-butik itu nggak mungkin dilayanin. Gitu loh. Ngerti nggak? Jadi dia pakai kredit dia. Yes. Yang sudah dibangun di toko awalnya di itu. toko awal itu. Supaya bisa beli barang lebih banyak terus dijual lagi. Betul. Nah, makanya itu jadi ini kita ngomong tentang bagaimana kita membangun tabungan ini untuk membangun kredibilitas kita di masa depan. Ya, oke. Ya, jadi tergantung kelasnya. Kalau kelas memula seperti itu tadi, nabung kelas kecil 100.000, 200.000, 500.000, sejuta, dan kemudian nanti akan bisa diberikan rupakan deposito atau LM atau saham, sama kan? Ya, jadi atau nanti yang sudah kelas gajah, kelas berat, udah belinya main ini barang mahal. Nah itu ternyata ada nilainya semua, gitu, dan itu bisa ditabung. Nah, kenapa tabungan itu penting? Karena akan ada hari-hari di mana misalnya anak kita waktunya masuk sekolah, waktunya kuliah, itu harus disediakan dananya. Betul. Jangan cuman bisa jadi orang tua, bisa bikin anak tapi tidak bisa membiayai anaknya. Itu juga nggak benar gitu ya. Nah, aku pernah ketemu juga seorang pengacara kondang di Jakarta. Dia bilang, Pak Daniel, saya nggak punya tabungan deposito apapun juga. Kalau saya punya uang banyak, menangkis, saya beli mobil mahal. Exactly. Collectible item, it works the same thing. Mereka punya merek-merek yang supercar itu, satu mobil harganya mungkin 5M, 10M, dan dia bilang, nih lihat garasi saya, tabungan saya itu semua, dan tabungan saya sekitar sekian puluh M, ya kalau dia perlu ya mobilnya aku jual satu. Nah sama, konsepnya sama gitu. Terus juga tujuan tabungan bisa untuk hari tua, ya kan? Kalau PNS gitu mereka kan disediakan dana pensiun. Tapi kalau buat kita yang kerja swasta, kalau nggak ada dana pensiun ya kita harus ciptakan sendiri gitu kan, dana pensiun kita. Kalau di negara seperti Singapura, negara-negara maju gitu, udah langsung dipotong ya dari paycheck mereka ya. They call it CPF. Ya, jadi istilahnya ada sejumlah uang kalau seperti di negara Singapura ya yang paling simple ini, di mana kita bisa pelajari bahwa 2,5% selalu dipotong dari income yang ada, dan itu harus nunggu minimal 5 tahun baru bisa digunakan untuk membeli aset, tidak bisa ditarik untuk misalnya uang tunai. Nah atau kalau misalnya orang itu expat misalnya di Singapura dan kemudian mereka mau meninggalkan Singapura, baru uang itu bisa di withdraw, ditarik. Atau kalau misalnya sakit baru bisa digunakan. Nah jadi misalnya kalau orang-orang, makanya kebanyakan orang-orang di Singapura kalau mereka udah umur 50 tahun CPF-nya udah cukup numpuk, nah itu bisa digunakan untuk beli apartemen atau beli aset, sejumlah aset yang misalnya government approve, seperti itu. Atau untuk waktu mereka nanti pensiun kan, untuk supaya kalau pensiun tetap punya uang gitu ya. Sama tabungan juga bisa berguna ketika ada keadaan gawat darurat, ya bisa menjadi dana darurat. Dalam hal ini kita juga beberapa kali ngalamin ya Dan ya, bagaimana tabungan kita itu comes in handy, maksudnya gitu, ketika saat-saat diperlukan itu ada tabungan. Untung kan kamu dapat istri yang nggak boros ya. Beberapa kali tabunganku menyelamatkanmu ya. Oh iya dong.
Nah, makanya kita mesti ngerti bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak usah takut untuk bicara tentang kekayaan. Nah, sayang sekali kalau misalnya anak-anak Tuhan hanya belajar kekayaan bukan lagi dari Alkitab, tetapi mereka harus mencari dari motivator-motivator yang mereka bayarnya juga sangat mahal sekali gitu ya. Jadi ternyata di dalam Alkitab pun Tuhan itu bicara banyak tentang wealth, tentang kemakmuran, tentang kekayaan. Ini bukan, kita nggak perlu anti ini, waduh ini prosperity gospel nih. Kita jangan menjadi kata dalam tempurung yang nggak ngerti apa-apa. Salomo adalah raja yang sangat kaya. Dan bahkan diperkirakan kekayaan Salomo ini masih jauh melebihi daripada orang-orang kaya seperti Elon Musk, Jeff Bezos gitu ya. Lebih kaya dari orang kaya zaman daripada sekarang. orang-orang kaya zaman sekarang. Nah, berarti ini Tuhan tidak anti kekayaan. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah sekali lagi kekayaan atau uang adalah masalah apa? Hati. Jangan sampai hati kita melekat pada kekayaan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hati kita tertambat kepada Tuhan dan Tuhan mau ada kekuatan yang kita terima dan kita mau ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, percaya kita kerja aja dulu. Ya, kerja, lakukan yang terbaik versi yang kita tahu, dan kemudian jangan lupa untuk kita juga berdoa kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan. Kalau ada uang banyak masuk Tuhan, ini uang berkatnya banyak Tuhan bulan ini atau tahun ini. Apa yang aku mesti lakukan Tuhan? Ya, jadi kita sudah punya SOP tentang keuangan ini, ada porsi-porsi yang kita sudah langsung otomatis isi. Sisanya Tuhan ini untuk apa? Nah, kalau mau misalnya upgrade mobil boleh nggak? Boleh. Upgrade motor boleh nggak? Boleh. Tetapi setelah itu masa upgrade terus? Kan nggak mungkin kan? Kalau misalnya bayangkan setiap 6 bulan ke depan, setiap bulan ada kelimpahan, berkat, masa kita mau upgrade mobil terus? Kan nggak mungkin. Ya, berarti ada sejumlah porsi yang Tuhan kehendaki untuk dipercayakan melalui kita. Jadi stewardship concept. Jadi kita adalah pengelola, bukan pemilik. Benar. Anak-anak Tuhan, di mata Tuhan kita bukan pemilik uang itu, kita bukan pemilik kekayaan itu, tapi kita pengelola. Yang mengelola aset kerajaan surga di muka bumi adalah kita, anak-anak Tuhan yang Tuhan bisa percayakan. Dan percayalah bahwa Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercaya, dan kalau orang-orang itu hatinya tertambat kepada Tuhan, Tuhan tidak masalah untuk memberikan berkat-berkatnya melalui kehidupan anak-anaknya. Oke? Puji Tuhan. Jadi sekali lagi semoga apa yang sudah dibagikan ini boleh memberkati, membuka pikiran, dan kalian boleh tinggalkan komen dan jangan lupa tentunya untuk subscribe. Oke? So till next time. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.